Mahasantri Kuliah Solusi Spiritual, sebelum saya beri kesempatan panjenengan untuk bertanya tentang apa saja yang ada di unek-unek panjenengan, saya akan menjelaskan beberapa hal dulu secara agak singkat. Pertama, kita dikejutkan oleh wafatnya Bu Nani Sri Hayati, istrinya Bapak Masyhurur Rahman, yang Jumat lalu ada di sini dan membantu melakukan ruqyah untuk salah seorang mahasantri. Mulai hari Ahad sakit, kemudian Selasa wafat. Sungguh mengejutkan. Yang akan saya bahas bukan itu. Kita doakan beliau moga-moga diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya akan jelaskan sekali lagi adalah soal doa kita untuk orang wafat. Hampir semuanya mengatakan doanya semoga husnul khotimah. Itu doa yang benar doanya, tapi salah tempatnya, salah mongso, salah waktu. Husnul khotimah itu adalah akhir hidup seseorang. Kalau orang sudah wafat berarti sudah dipastikan apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak usah didoakan. Doa husnul khotimah adalah untuk orang yang seperti kita ini. Moga-moga kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lah itu benar. Tapi nek wis mati, kalau sudah wafat itu sudah selesai, sudah diputuskan husnul atau su'ul. Husnul itu baik, su'ul itu jelek. Husnul khotimah atau baik akhirnya, atau su'ul khotimah jelek akhirnya. Itu sudah terjadi bagi orang yang sudah wafat. Maka doa yang tepat bukan itu. Doa itu tidak salah, tapi salah tempat, salah waktu. Ya dalam tanda kutip, ya gak ada gunanya. Mendoakan orang husnul khotimah itu gak ada gunanya, dalam tanda kutip ya. Malaikat wis lagi wis husnul khotimah, mbok dongane sampai elek ya tetap husnul khotimah. Atau sebaliknya, iki lho wis suul khotimah, didoakan husnul khotimah 1 juta kali pun tetap suul khotimah. Wong sudah terjadi kok. Karena sudah wafat, karena sudah berakhir, sudah khotimah. Sudah berakhir, itu khotimah itu berakhir. Sudah berakhir hidupnya, maka tidak usah didoakan husnul atau su'ul. Doanya adalah moga-moga diampuni dosanya. Nah itu, baik husnul maupun su'ul tetap butuh doa ini. Dan ajaran Nabi memang begitu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kan gitu kan. Jadi doa yang pas adalah selain tarjik kita atau istirja kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma fillaha warhamha wa'afi wa'afu anha. Atau dalam bahasa Indonesia, moga-moga dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah menerima musibah ini. Itu. Jadi untuk yang akan datang, saya berharap doanya benar ya, benar dan tepat. Kalau yang moga-moga husnul khotimah itu benar doanya tapi tidak tepat waktu dan keadaannya. Jadi Nabi pun mendoakan atau mengajari kita doa untuk orang yang wafat itu adalah dimohonkan ampun. Allahumma fillahu warhamhu, rahmatilah, dimohonkan rahmat. Wa'afi, mohon kesejahteraan. Wa'fu anhu, dimaafkan, dihapus ya. Bukan hanya diampuni tapi dihapus, dibusek. Tidak dihisap lagi, tidak dihitung lagi, tidak diperhitungkan, dipermasalahkan di akhirat lagi. Itu afun. Jadi secara spiritual pun doa bagi orang wafat memang nyampe. Doa memang berfaedah, doa memang penting untuk orang yang wafat, tapi harus pas, harus tepat ya. Jadi
saya yang masih kurang srek itu adalah ketika ada berita duka itu, kemudian moga-moga husnul khotimah, kemudian dalam tataran empirik atau prakteknya kita jarang mau mendoakan orang yang wafat, orang yang di alam kubur, orang yang di kuburan. Panjenengan sudah biasa atau belum ya kalau lewat kuburan kemudian mendoakan yang di kuburan? Itu penting banget, itu disyariatkan, itu ada tuntunannya, ada perintahnya, ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat-sangat berarti bagi orang yang dikubur itu. Apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau kalau nggak bisa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Mengapa? Karena banyak. Kalau ada yang di situ ada yang non muslim ya sudahlah, itu di luar pengetahuan kita. Yang kita doakan yang muslim. Asal bukan kuburan non muslim, umumnya kuburan itu dihuni oleh saudara kita kaum muslimin. Itu saya kurang merasakan adanya kebiasaan itu. Lewat ya lewat aja wis. Ngelewes saya wis. Tidak dosa, tidak salah karena memang tidak wajib sih. Tapi kita akan menyadari orang yang dikubur itu lemah, tidak berdaya, gak iso bengok-bengok, gak iso njaluk tulung, padahal mereka butuh. Maka di Quran, di hadis banyak sekali contoh doa untuk orang yang sudah wafat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Surah Al-Hasyr ayat 10 itu. Ini saya berharap di samping kita mendoakan orang yang baru wafat, ya memang itu penting. Mendoakan orang yang baru wafat penting untuk peringatan pada diri kita juga bahwa kita pada saatnya juga akan seperti itu. Tapi jangan lupa orang yang sudah lama wafat tetap memerlukan doa yang hidup. Maka ya mumpung kita masih punya kesempatan hidup dan bisa berbuat, maka kita banyak-banyak mendoakan orang yang sudah wafat, dan juga banyak-banyak berbuat baik untuk orang yang sudah wafat, untuk keluarga panjenengan, ayah atau ibu. Silakan kalau misalnya sedekah, misalnya nyumbang berapa ya silakan sebagian diniatkan untuk ayahnya atau untuk ibunya atau untuk siapa yang sudah wafat lah. Ini ada syariatnya, ada hadisnya, bukan bid'ah. Justru ini yang paling kuat disepakati oleh semua ulama bahwa bersedekah untuk atas nama jenazah atau mayat itu sampai dan bermanfaat banget. Hadisnya sangat sahih. Tapi sayang juga kurang menjadi perhatian ya. Kita kadang-kadang nyemplung doa, nyemplungnya wis pokoknya untuk kita iyalah baik. Untuk kita pun tetap bermanfaat untuk yang wafat. Kalau yang wafat itu orang tua kita, bahwa perbuatan baik kita tujukan atau tidak kita tujukan, orang tua dapat royaltinya. Iya. Tapi alangkah afdolnya kalau ya kita niatkan, kerentekan bahwa bismillah niat sedekah nyemplungnya duit 2.000 loh untuk orang tua. Ya 2.000 ya. Hari ini uang 2.000 memang kurang berarti, tapi tetap penting. Kalau untuk sedekah tetap penting. Jadi saya sangat berharap kita punya kebiasaan yang berbeda dengan umumnya orang, bahwa kita yang sudah belajar spiritual ini adalah wilayah-wilayah gaib seperti ini harus kita jadikan bagian perhatian, yaitu mendoakan orang yang wafat dengan doa yang benar dan pas, mendoakan orang yang sudah wafat yang di alam kubur dengan doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau setidaknya pokoknya mendoakan. Kemudian yang ketiga, bersedekah untuk keluarga kita, terutama untuk orang tua, terutama kalau orang tua sudah wafat atau masih hidup pun boleh kok. Masih hidup pun kita bersedekah atas nama orang tua boleh, bagus. Tunggu, jadi supaya menjadi sunnah hasanah, tuntunan yang baik untuk kita dan generasi yang akan datang kita nanti, sehingga kebiasaan baik yang berdimensi spiritual ini, yang berdimensi gaib ini menjadi perhatian kita juga.